Om Swastiastu. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman kelas 1B akuntansi sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Adapun sub pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama ada keterampilan manajemen, yang kedua ada tanggung jawab sosial, dan yang ketiga ada etika manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Nikade Natalia Pratiwi, NIM 2002022568. Yang kedua ada Niputu Diah Anggardani, NIM 2002022538. Yang ketiga ada Niputu Diah Kusumawati, NIM 2002022575. Dan yang keempat ada Nyoman Arista Puspadewi, NIM 20020222621. Baik, presentasi dimulai dari yang A, ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen. Robert L. Katz menggolongkan keterampilan dasar manajer menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada keterampilan teknis atau technical skill. Kemampuan untuk menggunakan keahlian dalam melakukan tugas tertentu. Dalam hal ini, semakin rendah tingkatan manajerial seseorang, maka akan semakin besar tuntutan bekal keterampilan teknis yang harus dikuasai olehnya. Kemudian yang kedua ada keterampilan kemanusiaan atau human skill. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain disebut human skill. Seorang manajer yang memiliki human skill yang baik akan mempunyai tingkat kewaspadaan diri yang tinggi, serta kemampuan untuk dapat memahami perasaan orang lain. Yang ketiga ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kemampuan untuk melihat situasi secara luas atau komprehensif, serta mampu memecahkan persoalan yang akan memberikan mereka manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi tingkatan tanggung jawab manajer dalam organisasi, semakin banyak permasalahan rumit yang akan mereka hadapi. Keterampilan mana yang relatif penting tergantung pada tipe organisasi, tingkat manajerial, dan fungsi yang sedang dilaksanakan. Sebagai contoh, manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual dibanding manajer tingkat lebih rendah lebih mengutamakan keterampilan teknis. Kemudian yang keempat ada keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen ini lebih menitik beratkan pada manajer yang menggunakan waktu secara bijaksana. Ricky W. Griffin, coach, memberikan contoh pada kasus Lew Frankfurt dari coach tahun 2004 sebagai seorang manajer. Lew Frankfurt memiliki gaji sebesar $2 juta per tahun. Apabila diasumsikan bahwa dia bekerja sekitar 50 jam dalam 1 minggu dengan memiliki cuti 2 minggu, maka gaji dari Lew Frankfurt untuk 1 jamnya adalah $800 atau sekitar $13 per menit. Itu membuat sangat merugikan. Namun, waktu seorang manajer sangatlah berharga dan menyia-nyiakan waktu berarti membuang uang serta mengurangi produktivitas perusahaan. Kemudian yang kelima ada keterampilan membuat keputusan. Keterampilan ini mendefinisikan masalah serta menentukan dengan cara terbaik dalam memecahkannya. Ricky W. Griffin membuat 3 langkah dalam membuat keputusan. Yang pertama, manajer harus dapat menjelaskan masalah serta mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, manajer dapat mengevaluasi alternatif serta memilih alternatif yang dianggap baik dibanding yang lain. Dan yang ketiga, manajer harus dapat mengimplementasikan alternatif yang sebelumnya sudah ia pilih dan mengevaluasi serta mengawasi supaya tetap ada di jalan yang benar. Yang B, ada tanggung jawab sosial.
Pengertiannya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sedangkan menurut Carroll, tanggung jawab sosial dari sudut pandang strategisnya bahwa suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Carroll menyatakan bahwa manajer organisasi bisnis memiliki 4 tanggung jawab, yakni yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yakni memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat. Yang kedua, ada tanggung jawab hukum, yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada tanggung jawab etika, yaitu perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Yang keempat, ada tanggung jawab kebebasan memilih, yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela. Alasan perusahaan memutuskan untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya, yakni yang pertama, moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua, ada pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ada teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, ada mempertahankan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Bagian-bagian dari tanggung jawab sosial, yang pertama ada area tanggung jawab sosial, yang kedua ada pendekatan-pendekatan terhadap tanggung jawab, yang ketiga ada mengelola program tanggung jawab sosial, yang keempat tanggung jawab sosial perusahaan, yang kelima ada manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama ada area tanggung jawab sosial. Pada saat mendefinisikan permasalahan atau rasa tanggung jawab sosial, suatu perusahaan akan menghadapi 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungannya, konsumennya, karyawannya, dan investornya. Yang pertama ada tanggung jawab ke depan terhadap lingkungannya. Dengan meminimalkan polusi udara yang disebabkan oleh produksi perusahaannya, mencakup polusi udara misalnya dengan menggunakan penghisap zat-zat beracun pada asap yang dikeluarkan dari produksi, polusi air dengan membuat penampungan limbah yang menyerap zat-zat berbahaya sebelum dialirkan ke aliran sungai, dan polusi tanah dengan minimalkan sampah yang dikeluarkan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Yang kedua ada tanggung jawab ke depan terhadap konsumennya. Dengan menyediakan produk yang berkualitas dan dengan harga yang sesuai, konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman, memperoleh informasi mengenai produk yang digunakan, hak untuk didengarkan, dan hak untuk memilih apa yang hendak dibeli. Tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya juga termasuk dengan memperhatikan etika dalam beriklan, antara lain dengan tidak membuat janji-janji
tentang sebuah produk yang tidak ditepati oleh perusahaan. Yang ketiga ada tanggung jawab ke depan terhadap karyawannya. Dengan melakukan berbagai aktivitas seperti rekrutmen, pelatihan, promosi, dan kompensasi sesuai dengan hak-hak yang harus diperoleh karyawan. Yang keempat ada tanggung jawab ke depan terhadap investornya. Misalnya dengan memberikan laporan keuangan dengan jujur dan sesuai keadaan, tidak memberikan informasi kepada investor-investor tertentu saja, dan memberikan laporan keuangan sesuai dengan aturan dalam laporan keuangan yang berlaku. 2. Pendekatan-pendekatan terhadap tanggung jawab. Terdapat 4 tahapan pendekatan terhadap tanggung jawab, yaitu A. Obstruction yaitu tanggung jawab sosial. B. Deficit yaitu tanggung jawab sosial kebutuhan legal minimum dalam komitmen. C. Accommodative yaitu tanggung jawab yang secara khusus diminta. D. Productive yaitu tanggung jawab aktif mencari peluang. Yang ketiga yaitu mengelola program tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara penuh pada pendekatan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Tanggung jawab sosial tingkat manajemen puncak. B. Sebuah komitmen atau panitia yang terdiri dari manajer. C. Seorang eksekutif manajer yang harus bertanggung jawab. D. Melakukan aktivitas sosial, analisis sistematis, penggunaan dana. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui dalam berbagai kegiatan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, dan tanggung jawab lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam manajemen. Etika dalam manajemen dibagi menjadi 2, yaitu etika dan etika manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Nah, selanjutnya ada nilai personal sebagai standar etika. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama nilai. Nilai adalah pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua ada nilai personal. Nilai personal merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Dan yang ketiga ada nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Sedangkan nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Selanjutnya ada konflik nilai. Konflik nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konflik intrapersonal. Pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Yang kedua ada konflik individu dan organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada isu-isu seputar etika manajemen. Isu-isu seputar etika manajemen itu ada banyak. Salah satunya ada penggunaan obat-obat terlarang, pencurian oleh para pekerja, konflik kepentingan, polusi lingkungan, pemecatan tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.